Kisah penjual gorengan naik haji di sebuah desa kecil bernama Karangjati. Hiduplah seorang penjual gorengan bernama Pak Rahmat. Pria sederhana berusia 50 tahun ini dikenal oleh penduduk desa karena kebaikan hatinya. Setiap hari, ia menjajakan gorengan di pinggir jalan dekat pasar tradisional. Dengan gerobak kayu yang sudah usang namun selalu bersih, Pak Rahmat memulai harinya sejak subuh. Pak Rahmat selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang. Setelah menunaikan sholat, ia segera menuju dapur kecil di rumahnya yang sederhana. Di sana, ia mulai mengolah adonan untuk gorengan dengan teliti. Ia memotong sayuran segar yang dibelinya dari petani lokal, menghaluskan bumbu dengan tangan, dan memastikan setiap bahan yang digunakan berkualitas baik. Bagi Pak Rahmat, menyediakan makanan yang enak dan sehat adalah tanggung jawab besar, karena ia percaya bahwa rezeki yang halal dimulai dari keikhlasan hati dan ketulusan dalam bekerja. Gerobak kayu yang ia gunakan sudah menemaninya selama lebih dari 10 tahun. Meskipun sudah tampak tua, gerobak itu selalu ia rawat dengan baik. Setiap malam, setelah selesai berjualan, ia mencuci gerobaknya hingga bersih dan memastikan semua peralatan siap untuk digunakan kembali keesokan harinya. Gerobak ini adalah saksi perjalanan hidup saya, kata Pak Rahmat suatu hari kepada seorang pelanggannya. Selama masih bisa dipakai, saya akan terus menjaganya. Gorengan buatan Pak Rahmat terkenal lezat. Pisang gorengnya renyah, bakwan sayurnya gurih, dan tahu isinya selalu padat. Rahasianya bukan hanya pada resep, tetapi juga pada niat tulusnya untuk memberikan yang terbaik kepada pembelinya. Ia tidak pernah menggunakan bahan-bahan murahan atau pengawet, meskipun itu berarti keuntungannya tidak sebesar pedagang lain. Rezeki itu dari Allah, yang penting kita jujur dan ikhlas, begitu prinsip yang selalu ia pegang. Penduduk desa Karangjati sangat menghargai keberadaan Pak Rahmat. Banyak di antara mereka yang sengaja datang ke pasar hanya untuk membeli gorengannya. Pak Rahmat ini beda. Ya, ujar Bu Siti, salah satu pelanggan setianya, kepada tetangganya. Bukan cuma gorengannya enak, tapi rasanya seperti ada doa di setiap gigitan. Selain dikenal sebagai penjual gorengan yang jujur, Pak Rahmat juga sering membantu sesama. Jika ada pembeli yang kekurangan uang, ia tidak segan-segan memberikan gorengan secara cuma-cuma. Yang penting bisa makan dulu, urusan bayar belakangan, katanya sambil tersenyum. Kebaikannya membuat Pak Rahmat dihormati oleh banyak orang, meskipun hidupnya sederhana. Namun, hidup Pak Rahmat tidaklah mudah. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa bersama istrinya, Bu Siti, dan anak sematawayangnya, Raffi, yang masih duduk di bangku SMP. Rumah mereka terbuat dari kayu, dengan atap seng yang sering bocor saat hujan deras. Meskipun begitu, rumah itu selalu bersih dan rapi berkat keteladanan Bu Siti yang selalu menjaga kerapian tempat tinggal mereka. Setiap hari, Pak Rahmat harus berjibaku dengan berbagai rintangan. Ia mengayuh gerobaknya sejauh 3 kilometer dari rumah ke pasar. Perjalanan itu tidaklah mudah, terutama saat musim hujan tiba. Jalanan tanah yang berlumpur sering membuat roda gerobaknya terjebak, memaksanya berhenti untuk mendorong dengan tenaga ekstra. Namun, ia tak pernah mengeluh. Selama tubuh ini masih kuat, saya akan terus berusaha, katanya kepada Bu Siti setiap kali ia pulang dengan pakaian penuh lumpur. Pemasukan dari berjualan gorengan seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadangkala, Bu Siti harus mengatur uang belanja dengan sangat hati-hati agar tetap bisa menyisihkan sedikit untuk tabungan. Raffi harus terus sekolah, Pak, ujar Bu Siti suatu malam saat mereka menghitung uang hasil dagangan hari itu. Pak Rahmat hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Ia tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya. Tantangan lain yang sering dihadapi Pak Rahmat adalah persaingan dengan pedagang gorengan lain di pasar. Beberapa pedagang menggunakan bahan-bahan murah untuk menekan harga, sehingga dagangan mereka lebih cepat laku. Sementara itu, gorengan Pak Rahmat yang dijual dengan harga sedikit lebih mahal kadang membuat pembeli ragu. Kenapa tidak coba turunkan harga saja, Pak? Tanya Bu Siti suatu hari. Namun, Pak Rahmat dengan lembut menjawab, kalau kita turunkan kualitas demi harga, itu sama saja menipu pembeli, Bu. Biar sedikit untung, yang penting halal. Di tengah semua itu,
Raffi, anak mereka, adalah motivasi terbesar Pak Rahmat untuk terus berjuang. Raffi adalah anak yang cerdas dan selalu mendapatkan peringkat baik di sekolah. Ia sering membantu ayahnya sepulang sekolah, mulai dari menyiapkan bahan-bahan hingga menjaga gerobak saat Pak Rahmat harus pergi sebentar. Pak, nanti kalau Raffi sudah besar, Raffi ingin jadi orang sukses supaya bisa bangun rumah besar buat bapak dan ibu, ujar Raffi dengan penuh semangat. Ucapan itu selalu membuat Pak Rahmat merasa harus sekaligus bersemangat untuk bekerja lebih keras. Meskipun hidup penuh tantangan, keluarga kecil ini selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Setiap malam, setelah makan malam sederhana, mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan jujur dan ikhlas. Begitu doa yang selalu dipanjatkan Pak Rahmat. Suatu pagi yang cerah, saat Pak Rahmat sedang sibuk melayani pelanggan di gerobaknya, seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. Pria itu berusia sekitar 40-an, dengan penampilan yang mencerminkan seseorang dari kalangan menengah ke atas. Ia tersenyum ramah sambil mengambil sepotong pisang goreng dan mencicipinya. Wah, ini enak sekali, Pak, ujarnya sambil mengangguk. Puas, saya belum pernah makan gorengan seenak ini sebelumnya. Pak Rahmat tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, Pak, semoga cocok di lidah Bapak. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Haris, pemilik sebuah toko bahan makanan besar di kota sebelah. Ia bercerita bahwa tokonya sering menerima permintaan makanan ringan berkualitas untuk dijual kembali. Setelah mencicipi gorengan, Pak Rahmat, ia langsung tertarik untuk menjalin kerjasama. Pak Rahmat, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Bapak memasok gorengan untuk toko saya. Nanti saya bayar lebih dan Bapak tidak perlu repot berjualan di pasar lagi, tawar Pak Haris. Dengan nada penuh keyakinan, Pak Rahmat terkejut mendengar tawaran itu. Di satu sisi, peluang ini bisa menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatannya. Namun, di sisi lain, ia merasa ragu apakah ia mampu memenuhi pesanan dalam jumlah besar dengan peralatan sederhana yang dimilikinya. Terima kasih atas tawarannya, Pak Haris, jawab Pak Rahmat dengan sopan. Tapi, saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Ini keputusan besar untuk saya. Pak Haris mengangguk penuh pengertian. Tentu, Pak, pikirkan baik-baik. Kalau Bapak sudah siap, saya selalu terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah Pak Haris pergi, Pak Rahmat merasa pikirannya bercampur aduk. Tawaran itu sangat menggiurkan, terutama karena ia tahu bahwa dengan penghasilan lebih besar, ia bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Namun, ia juga tidak ingin mengecewakan pelanggan setianya di pasar. Malam itu, setelah selesai membereskan gerobak dan menghitung hasil dagangan hari itu, Pak Rahmat duduk bersama keluarganya. Ia menceritakan tawaran dari Pak Haris kepada Bu Siti dan Raffi. Wajah Bu Siti tampak serius, sementara Raffi mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Menurut Ibu bagaimana? Kalau Bapak ambil tawaran ini, berarti kita harus kerja lebih keras. Tapi mungkin ini bisa jadi jalan rezeki untuk kita, kata Pak Rahmat sambil menggenggam tangan istrinya. Bu Siti berpikir sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut, Pak, ini memang kesempatan besar. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kemampuan kita. Kalau ini terlalu berat, lebih baik Bapak pikirkan lagi. Tapi kalau Bapak yakin ini bisa membantu kita, Ibu akan mendukung. Pak Rahmat mengangguk sambil tersenyum. Ia kemudian menoleh ke Raffi. Bagaimana menurut kamu? Nah, Raffi, yang biasanya tidak banyak bicara, memberikan pendapatnya dengan penuh semangat. Pak, kalau kita ambil tawaran itu, mungkin kita bisa menabung lebih banyak. Siapa tahu nanti Bapak dan Ibu bisa naik haji, seperti yang selalu Bapak impikan. Kata-kata Raffi membuat hati Pak Rahmat tersentuh. Ia menyadari bahwa anaknya sudah cukup dewasa untuk memahami perjuangan keluarga mereka. Dengan keyakinan yang semakin mantap, Pak Rahmat akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Pak Haris. Namun, keputusan itu membawa tantangan baru. Setiap hari, Pak Rahmat harus bangun lebih awal untuk membuat gorengan dalam jumlah besar. Ia juga harus memastikan bahwa kualitas gorengannya tetap terjaga, meskipun permintaan meningkat. Tidak jarang,
Ia merasa kelelahan. Tapi setiap kali ia melihat keluarganya tersenyum bahagia, semua rasa lelah itu seolah sirna. Selain itu, Raffi semakin sering membantu ayahnya setelah pulang sekolah. Ia membantu mengupas sayuran, mengaduk adonan, hingga mengepak gorengan untuk dikirim ke toko Pak Haris. Kerja sama keluarga ini membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan. Bahkan, Raffi sering berkata, "Pak, suatu hari nanti, Raffi ingin punya usaha besar supaya Bapak tidak perlu capek-capek lagi." Pak Rahmat hanya tersenyum mendengar ucapan anaknya. Dalam hati, ia berdoa agar keputusan ini benar-benar membawa keberkahan bagi keluarganya. Meskipun lelah, ia tetap yakin bahwa selama ia menjaga kejujuran dan kualitas, rezeki akan datang dengan cara yang tak terduga. Keputusan Pak Rahmat untuk bekerja sama dengan Pak Haris membawa tantangan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pesanan dari toko Pak Haris terus meningkat, hingga terkadang ia harus begadang hingga larut malam untuk memenuhi jumlah pesanan. Meskipun begitu, ia selalu berusaha menjaga kualitas gorengannya. Namun, ujian sesungguhnya datang tidak lama setelah kerja sama dimulai. Suatu sore, ketika Pak Rahmat sedang sibuk menyiapkan adonan gorengan, Raffi pulang dari sekolah dengan wajah lesu. Ia mendekati ayahnya dan berkata dengan nada cemas, "Pak, di sekolah ada pengumuman tentang study tour ke Jakarta. Semua teman-teman ikut, tapi biayanya besar. Pak, kalau Raffi nggak ikut, nanti Raffi malu sama teman-teman." Pak Rahmat berhenti sejenak, menatap anaknya dengan rasa sedih. Ia tahu betapa besar keinginan Raffi untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah. Namun, kondisi keuangan mereka belum memungkinkan untuk pengeluaran sebesar itu. Ia mengusap kepala Raffi dan berkata, "Nak, insya Allah, Bapak akan cari cara. Tapi kamu juga harus sabar. Ya, kalau nanti ada rezeki, kamu pasti bisa ikut." Malam itu, Pak Rahmat tidak bisa tidur. Permintaan Raffi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia ingin sekali memenuhi keinginan anaknya, tetapi ia juga tidak ingin mengambil keputusan yang melanggar prinsipnya. Saat itulah, sebuah tawaran tak terduga datang dari Pak Haris keesokan harinya. "Pak Rahmat," kata Pak Haris sambil menyerahkan daftar pesanan baru, "saya punya ide untuk membantu Bapak meningkatkan keuntungan. Kalau Bapak mau, saya bisa rekomendasikan tepung yang lebih murah. Rasanya hampir sama, tapi harganya jauh lebih rendah. Dengan begitu, Bapak bisa mendapatkan keuntungan lebih besar." Pak Rahmat terdiam. Tawaran itu terdengar sangat menggiurkan, terutama karena ia sedang memikirkan cara untuk memenuhi permintaan Raffi. Namun, ia tahu bahwa menggunakan bahan yang lebih murah berarti mengorbankan kualitas gorengannya. Ia teringat nasihat almarhum ayahnya. Kejujuran adalah modal utama seorang pedagang. Sekali kamu kehilangan kepercayaan, sulit untuk mendapatkannya kembali. Setelah merenung sejenak, Pak Rahmat menghela nafas panjang. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Maaf, Pak Haris, saya tidak bisa mengambil jalan itu. Saya lebih baik untung sedikit, tapi tetap menjaga kualitas dan kepercayaan pembeli saya." Pak Haris terkejut mendengar jawaban itu. Namun, setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Saya salut dengan prinsip Bapak. Tidak banyak pedagang yang sejujur dan setegas Bapak. Semoga keputusan ini membawa berkah untuk usaha Bapak." Pak Rahmat merasa lega setelah menolak tawaran tersebut. Meskipun ia masih harus memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merasa yakin bahwa kejujuran akan selalu membawa kebaikan di masa depan. Ujian ini menjadi pengingat baginya bahwa rezeki yang halal dan berkah jauh lebih penting daripada keuntungan yang besar tetapi tidak jujur. Setelah menolak menggunakan bahan murah, Pak Rahmat mulai menghadapi tantangan baru. Pendapatan dari toko Pak Haris terus meningkat, tetapi kebutuhan keluarga pun semakin besar. Bu Siti membutuhkan obat-obatan rutin untuk penyakit MAH yang dideritanya, sementara Raffi membutuhkan seragam dan buku baru untuk sekolah. Keinginan Raffi untuk ikut study tour juga masih menjadi beban pikiran Pak Rahmat. Suatu sore, ketika Pak Rahmat sedang melayani pelanggan di pasar, seorang pria berpenampilan rapi menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemasok bahan makanan. "Pak Rahmat, saya dengar gorengan Bapak sangat terkenal di sini. Saya ingin menawarkan sesuatu.
katanya sambil memberikan kartu namanya. Pria itu menjelaskan bahwa ia bisa menyediakan bahan-bahan gorengan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan pemasok biasa. Dengan bahan ini, Bapak bisa menghemat hampir separuh biaya produksi. Tidak ada yang akan tahu, Pak, karena rasanya hampir sama, katanya dengan nada penuh keyakinan. Pak Rahmat menatap pria itu dengan tatapan tajam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tawaran tersebut. Terima kasih atas tawarannya, Pak, tapi saya lebih suka menggunakan bahan yang sudah biasa saya pakai. Pembeli saya percaya pada kualitas gorengan saya, dan saya tidak ingin mengecewakan mereka, jawab Pak Rahmat dengan sopan tetapi tegas. Pria itu mencoba meyakinkan Pak Rahmat lagi, tetapi Pak Rahmat tetap teguh pada pendiriannya. Saya percaya rezeki itu datang dari Allah. Selama saya jujur dan bekerja keras, insya Allah rezeki saya cukup, katanya sebelum pria itu pergi dengan raut kecewa. Namun, setelah kejadian itu, cobaan tidak berhenti datang. Beberapa pelanggan mulai mengeluhkan harga gorengan Pak Rahmat yang sedikit lebih mahal dibandingkan pedagang lain. Pak Rahmat, gorengan di tempat lain lebih murah. Kenapa punya Bapak mahal? Tanya seorang ibu-ibu di pasar. Pak Rahmat menjelaskan dengan sabar, Bu, saya menggunakan bahan-bahan terbaik untuk gorengan saya. Harga yang saya tawarkan sesuai dengan kualitasnya. Kalau ibu kurang cocok, saya tidak memaksa, tapi saya pastikan gorengan ini sehat dan aman. Sebagian pelanggan mengerti, tetapi ada juga yang berpindah ke pedagang lain. Meskipun demikian, Pak Rahmat tetap teguh pada prinsipnya. Ia yakin bahwa menjaga kejujuran dan kualitas adalah yang paling penting. Malam harinya, Pak Rahmat bercerita kepada Bu Siti tentang kejadian itu. Bu, ada saat-saat di mana Bapak merasa lelah. Kadang Bapak berpikir, apa mungkin jalan yang Bapak pilih ini benar? Kata Pak Rahmat dengan suara berat. Bu Siti menggenggam tangan suaminya. Pak, kita mungkin tidak kaya raya, tapi kita punya keberkahan. Allah selalu memberikan rezeki yang cukup untuk kita. Jangan pernah ragu dengan keputusan Bapak. Kata-kata Bu Siti memberikan kekuatan baru bagi Pak Rahmat. Ia memutuskan untuk tetap teguh pada prinsip kejujurannya, meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan. Baginya, kepuasan pembeli dan keberkahan rezeki adalah yang utama. Pak Rahmat tersenyum ramah mendengar pujian dari wanita berhijab. Itu, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Insya Allah, saya akan buatkan gorengan terbaik untuk acara pengajian Ibu, jawabnya dengan rendah hati. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa ia menginginkan gorengan dalam jumlah banyak, dengan berbagai macam jenis, mulai dari bakwan, tahu isi, hingga pisang goreng. Dengan semangat, Pak Rahmat menyepakati pesanan tersebut dan menulis catatan rinci. Saya akan pastikan semuanya siap tepat waktu, Bu. Saya akan kirimkan ke alamat Ibu pada pagi hari sebelum acara dimulai. Wanita itu tersenyum puas dan membayar uang muka sebagai tanda keseriusan. Sejak pagi itu, Pak Rahmat merasa ada perubahan yang semakin besar dalam usahanya. Permintaan mulai datang tidak hanya dari pasar lokal, tetapi juga dari pelanggan yang ingin memesan untuk acara besar, seperti pengajian, pertemuan keluarga, hingga arisan. Keberkahan yang datang semakin terasa. Di sisi lain, Pak Haris juga semakin mempercayakan lebih banyak pesanan kepadanya. Toko Pak Haris yang dahulu hanya menjual gorengan dengan kualitas yang biasa-biasa saja, kini mulai dikenal sebagai tempat yang menjual gorengan berkualitas tinggi. Bahkan, beberapa pelanggan dari kota yang sebelumnya datang hanya untuk belanja bahan pokok kini mulai mengunjungi toko Pak Haris lebih sering, hanya untuk membeli gorengan Pak Rahmat. Suatu hari, Pak Rahmat mendapat telepon dari seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah hotel bintang 5 di kota. Pak Rahmat, kami mendengar banyak hal baik tentang gorengan Bapak. Kami ingin menjalin kerjasama untuk menyediakan gorengan dalam menu catering kami. Bisakah kita bertemu untuk membahas lebih lanjut? Suara di ujung telepon terdengar serius, namun penuh harapan. Pak Rahmat hampir tidak percaya. Semua yang ia rasakan saat ini adalah hasil dari keputusan sederhana untuk tetap jujur dan menjaga kualitas dalam berusaha. Hatinya penuh syukur. Ia tahu bahwa keberkahan yang ia terima adalah buah dari kerja keras dan ketulusan. Pada hari yang telah dijanjikan,
Pak Rahmat bertemu dengan perwakilan hotel tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar, mereka sepakat untuk menjalin kerjasama. Hotel tersebut akan memesan gorengan dalam jumlah besar setiap bulan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan seminar. Alhamdulillah, Pak, ini lebih dari yang saya harapkan, kata Pak Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kesempatan ini bukan hanya akan menguntungkan dirinya, tetapi juga membantu masyarakat di sekitarnya. Ia bertekad untuk terus mengembangkan usaha ini dengan tetap menjaga kejujuran dan kualitas yang telah membawa berkah dalam hidupnya. Sementara itu, di pasar, para pelanggan semakin ramai. Mereka tidak hanya datang untuk membeli gorengan, tetapi juga membawa teman-teman dan keluarga mereka untuk merasakan kelezatan gorengan Pak Rahmat. Bahkan, ada yang membawa cerita tentang gorengan Pak Rahmat ke berbagai komunitas, menjadikannya semakin terkenal. Pak Rahmat semakin merasa bahwa jalan yang ia pilih untuk tetap jujur dan menjaga kualitas adalah keputusan yang paling tepat. Keberkahan bukan hanya datang dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan dari pelanggan yang kembali lagi. Semuanya bermula dari keputusan sederhana untuk tetap konsisten dan tidak tergoda oleh jalan pintas. Dan begitu, keberkahan yang datang semakin melimpah, membawa Pak Rahmat menuju puncak kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Rahmat merasa terharu mendengar kabar dari Bu Maryam. Ia memang tidak pernah menganggap dirinya lebih dari sekadar pedagang gorengan biasa. Namun, kata-kata Bu Maryam membuka matanya bahwa apa yang ia lakukan selama ini, meskipun tampak sederhana, ternyata memberi dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya. Pak Rahmat, saya tahu Anda mungkin merasa belum melakukan apa-apa yang luar biasa, tapi bagi kami, Anda adalah teladan. Kejujuran, ketulusan, dan kerja keras Anda membawa berkah bagi banyak orang. Program ini memberikan kesempatan untuk orang-orang seperti Anda yang telah memberikan dampak positif pada lingkungan, ujar Bu Maryam dengan penuh keyakinan. Pak Rahmat hanya terdiam, berusaha mencerna kata-kata itu. Ia tahu impian untuk pergi haji selalu ada di hatinya, namun ia merasa bahwa perjalanan itu masih jauh. Tapi, Bu, saya kan bukan orang yang punya banyak uang atau status sosial tinggi. Saya hanya pedagang kecil saja, katanya dengan rendah hati. Bu Maryam tersenyum lembut. Itulah yang membuat Anda berbeda, Pak. Anda mungkin bukan orang kaya, tetapi hati Anda kaya dengan kejujuran. Program ini memang bukan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk mereka yang memberikan kontribusi positif di masyarakat. Saya yakin Bapak layak mendapatkannya. Dengan semangat yang mulai tumbuh, Pak Rahmat akhirnya setuju untuk mengikuti proses pendaftaran. Beberapa minggu kemudian, ia menerima surat pemberitahuan bahwa namanya terpilih untuk mengikuti program haji khusus tersebut. Rasanya, dunia seperti berhenti sejenak saat ia membaca surat itu. Allah memang Maha Pemurah, kata hatinya. Alhamdulillah, Bu, saya tidak tahu harus berkata apa, ujar Pak Rahmat sambil menahan air mata haru. Terima kasih, Bu Maryam, terima kasih banyak. Bu Maryam tersenyum bangga. Ini adalah hasil dari ketulusan hati Bapak. Allah pasti mendengar doa-doa Bapak. Persiapan untuk perjalanan haji pun dimulai. Pak Rahmat dan Bu Siti merasa begitu bahagia. Namun di saat yang sama, mereka juga merasa cemas dan penuh rasa syukur. Perjalanan ini bukan hanya tentang memenuhi impian pribadi, tetapi juga tentang menjalani panggilan hati yang sangat suci. Bu Siti selalu mengingatkan Pak Rahmat, jangan lupa berdoa untuk keluarga kita dan juga untuk orang-orang yang telah mendukung kita. Saat hari keberangkatan tiba, keluarga dan teman-teman dari kampung berkumpul untuk mengantar Pak Rahmat dan Bu Siti ke bandara. Wajah Pak Rahmat dipenuhi dengan senyuman haru. Ia merasa seluruh perjalanan hidupnya sampai saat ini, dengan segala suka dan dukanya, telah membawanya pada titik ini. Pak Rahmat, semoga perjalanan haji ini membawa keberkahan dan menjadi ladang amal yang besar untuk Bapak dan keluarga, ujar Pak Haris, pemilik toko tempat Pak Rahmat sering berjualan. Semoga Bapak kembali dengan segudang keberkahan dan membawa ilmu untuk kita semua, kata Bu Maryam sambil memeluknya erat. Di dalam hati Pak Rahmat, ada rasa yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa ia pergi bukan hanya untuk memenuhi impian,
tetapi juga untuk lebih dekat dengan Allah, menggapai kebahagiaan yang sejati, dan kembali membawa berkah untuk semua orang di sekitarnya. Keberangkatan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Saat pesawat lepas landas, Pak Rahmat menatap keluar jendela, berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan. Semoga aku dapat menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Dan semoga keberkahan yang telah Engkau berikan terus mengalir untuk keluarga, tetangga, dan semua yang aku cintai. Pak Rahmat tahu bahwa meskipun perjalanannya ke Tanah Suci adalah impian yang kini terwujud, perjalanan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pak Rahmat dan Bu Siti tidak bisa menahan air mata haru saat menerima kabar gembira tersebut. Kabar yang mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Meskipun hidup mereka sederhana, rasa syukur yang mendalam mengalir begitu deras di hati mereka. Selama ini, mereka telah berdoa dan berusaha dengan penuh ketulusan, dan kini Allah mengabulkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya impian kita tercapai, ucap Pak Rahmat sambil memeluk Bu Siti dengan erat. Raffi, anak mereka yang sejak kecil selalu menyaksikan perjuangan orang tuanya, berdiri di samping mereka, ikut merasakan kebahagiaan yang meluap. Ini semua berkat doa dan usaha Bapak dan Ibu, ujar Raffi dengan mata berkaca-kaca. Aku bangga sekali bisa punya orang tua seperti kalian. Bu Siti yang juga terharu menepuk bahu Raffi, kami berdua juga sangat bangga denganmu, Raffi. Semua yang kita capai hari ini adalah hasil dari kerja keras dan doa bersama. Mereka berdua melihat surat pemberitahuan itu sekali lagi, memastikan bahwa mereka memang terpilih untuk mengikuti program haji tersebut. Setelah bertahun-tahun menabung sedikit demi sedikit, akhirnya kesempatan emas ini datang. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Pak Rahmat selain bisa menunaikan ibadah haji bersama orang yang sangat ia cintai, Bu Siti dan anaknya. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Pak Rahmat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan haji mereka. Selain menyiapkan perlengkapan, mereka juga memperdalam pengetahuan tentang rukun-rukun haji dan doa-doa yang harus dibaca selama perjalanan. Pak Rahmat merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat penting dalam hidupnya. Tetangga dan teman-teman di kampung turut merasakan kebahagiaan ini. Mereka berkumpul di rumah Pak Rahmat untuk memberikan doa restu. Semua yang hadir tahu bahwa ini adalah momen yang sangat istimewa dalam hidup Pak Rahmat dan keluarganya. Mereka yang dulu sering datang untuk membeli gorengan, kini datang untuk memberi ucapan selamat dan mendoakan kelancaran perjalanan haji mereka. Pak Haris, yang selalu menjadi teman dekat dan sahabat bagi Pak Rahmat, datang dengan sebuah bingkisan. Pak Rahmat, semoga haji ini membawa berkah yang luar biasa. Kami semua di sini akan mendoakan Bapak dan keluarga agar perjalanan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT, kata Pak Haris dengan tulus. Terima kasih, Pak Haris. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Semoga semua yang kami lakukan selama ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang, jawab Pak Rahmat sambil tersenyum. Hari keberangkatan semakin dekat. Pak Rahmat dan Bu Siti semakin merasa bersyukur dan penuh harap. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga tentang membawa nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan dedikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi yang cerah, keluarga Pak Rahmat akhirnya tiba di bandara untuk berangkat. Raffi memeluk mereka erat, doakan aku di sini, Bapak, Ibu, semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah. Jaga diri baik-baik, Raffi. Kami berdoa untukmu selalu, jawab Bu Siti sambil memeluk anaknya. Pak Rahmat mengangguk, memberi isyarat bahwa doa mereka akan selalu menyertai Raffi, meskipun mereka berada jauh di Tanah Suci. Saat pesawat lepas landas, Pak Rahmat menatap langit biru dengan hati yang penuh harapan. Dalam perjalanan haji ini, ia merasa semakin dekat dengan Allah, semakin yakin bahwa keberkahan yang ia raih bukan hanya karena usahanya, tetapi juga karena kesabaran, doa, dan amal yang terus ia upayakan. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini.
Jadikan perjalanan haji kami ini sebagai ladang pahala, dan jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi setelahnya. Semoga segala doa dan harapan kami terkabul, doa Pak Rahmat dalam hati. Perjalanan mereka ke Tanah Suci bukan hanya perjalanan menuju Ka'bah, tetapi perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Pak Rahmat merasa bahwa, dengan keberkahan yang telah ia terima, ia ingin terus memberi manfaat bagi orang lain, membawa kebaikan, dan menjaga nilai-nilai yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Keberangkatan Pak Rahmat menuju Tanah Suci adalah momen yang tak terlupakan bagi seluruh warga desa. Mereka datang dengan hati penuh kebahagiaan, melihat seorang pria sederhana yang selama ini dikenal karena kerja keras dan kejujurannya, akhirnya diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Warga desa menyambutnya dengan penuh rasa bangga dan doa tulus. Pak Rahmat adalah contoh bahwa kejujuran dan kerja keras selalu membawa berkah, kata Pak Lurah dalam sambutannya sebelum Pak Rahmat berangkat. Kami semua bangga melihat Bapak yang dari awal memulai usahanya dengan penuh keikhlasan, kini mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Semoga perjalanan haji ini menjadi titik balik untuk lebih banyak berkah yang akan Bapak bagikan kepada kami. Pak Rahmat menunduk, tak mampu berkata banyak. Hatinya penuh rasa syukur, penuh rasa haru karena semua yang ia capai bukan hanya hasil dari usahanya sendiri, tetapi juga karena dukungan dan doa dari orang-orang di sekitarnya. Terima kasih banyak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga kita semua diberi keberkahan dalam setiap langkah kita. Doakan saya dan keluarga, kata Pak Rahmat dengan suara bergetar. Setelah melalui perjalanan panjang, Pak Rahmat akhirnya sampai di Tanah Suci. Saat pertama kali melangkah di Tanah Haram, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan, tak hanya karena kebahagiaan, tetapi juga karena rasa syukur yang mendalam. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggil hamba-Mu untuk berada di sini. Semoga segala doa hamba diterima oleh-Mu. Selama di Tanah Suci, Pak Rahmat tidak pernah berhenti berdoa. Doanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, warga desa, dan semua orang yang telah memberinya dukungan. Ia memohon agar terus diberikan kekuatan untuk menjaga kejujuran dan keikhlasan dalam setiap langkah hidupnya. Setiap ibadah yang ia lakukan di sana terasa sangat dalam, mengingatkan dirinya akan pentingnya niat yang bersih dan kebaikan yang harus senantiasa dijaga. Ketika akhirnya Pak Rahmat pulang ke kampung halaman, ia kembali disambut dengan penuh sukacita. Warga desa berkumpul di rumahnya, menyambut kembalinya orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima dengan penuh ketulusan. Alhamdulillah, Pak Rahmat pulang dengan selamat. Semoga semua doa dan harapan terkabul, kata Bu Maryam dengan senyum penuh kebahagiaan. Usai haji, bisnis gorengan Pak Rahmat pun semakin berkembang. Ia membuka kios kecil di pasar dengan nama Gorengan Barokah, sebagai wujud rasa syukur atas segala yang telah diterimanya. Kios ini menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang, bukan hanya karena kelezatan gorengan yang ditawarkan, tetapi juga karena nama yang mengandung makna keberkahan. Banyak yang datang untuk membeli, tetapi lebih banyak yang datang untuk sekadar berbincang dengan Pak Rahmat, mendengarkan kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Pak Rahmat merasa bahwa kesuksesan yang ia raih bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ini semua bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan berkah untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita, ujarnya sambil melayani pembeli dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Cerita Pak Rahmat segera menyebar ke seluruh desa, bahkan ke kota-kota tetangga. Kisah tentang seorang pedagang gorengan yang menjalani hidup dengan penuh kejujuran, tekad, dan kesabaran menjadi teladan bagi banyak orang. Kejujuran dan dedikasi Pak Rahmat bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam mengutamakan nilai-nilai kebaikan. Salah seorang pemuda di desa itu, yang awalnya merasa putus asa dengan hidupnya, mulai belajar dari Pak Rahmat. Pak Rahmat, saya dulu merasa hidup ini sulit. Tapi setelah mendengar kisah Bapak, saya jadi percaya bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik jika kita menjalani hidup dengan niat yang tulus, kata pemuda itu. Pak Rahmat hanya tersenyum.
Jalan hidup memang tidak selalu mudah, tetapi selama kita jujur, ikhlas, dan tidak mudah menyerah, insya Allah akan ada jalan keluar. Setiap langkah yang kita ambil dengan niat baik, pasti akan membawa berkah. Kini, meski bisnisnya semakin maju, dan ia hidup lebih sejahtera, Pak Rahmat tetap menjadi sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia terus berbagi rezeki dengan sesama, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan selalu mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Pak Rahmat tahu bahwa keberkahan yang ia rasakan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi sebuah awal untuk terus memberi dan berbagi. Ia percaya bahwa selama ada hati yang tulus, selama ada kebaikan yang disebarkan, keberkahan akan selalu mengalir. Dan itulah yang terus ia lakukan, menjalani hidup dengan penuh ketulusan, berbagi dengan sesama, dan tetap menjaga kejujuran sebagai prinsip hidupnya.